Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, datang kepada teman-teman kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Perkenalkan, saya Rizka Ardestri dengan NIM C1C021206. Baiklah, masuk ke materi yang pertama. Materi pertama itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. eh yang dimana itu menyangkut yang pertama itu ada tujuan kerangka dasar. Nah, ada tujuan dari kerangka dasar ini pertama itu penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, lalu penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari kerangka dasar juga agar membantu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Lalu juga untuk para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu submateri yang kedua itu pemakai dan kebutuhan informasi. Adapun pemakai-pemakai dari informasi keuangan syariah itu ada dari investor, ada pemakai dana card, terus ada pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, karyawan. Lalu juga selain itu ada pemasok dan mitra usaha, pelanggan, aktivitas perbankan syariah, dan masyarakat. Lalu untuk paradigma akuntansi syariah, paradigma dasar menetapkan setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Lalu selanjutnya itu ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah ini berdasarkan pada prinsip persaudaraan atau ukhuwah, lalu ada keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme atau syumuliyah. Lalu tujuan dari laporan keuangan yang pertama itu untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta pembahasan posisi keuangan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepatuhan dalam prinsip syariah dalam semua transaksi kegiatan usaha, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, dan informasi untuk membantu evaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap mengamankan dana. Lalu ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Itu yang pertama itu posisi keuangan entitas syariah yang disajikan sebagai neraca, ada informasi kinerja entitas syariah yang disajikan dalam laporan laba rugi, informasi lain seperti laporan penjelasan pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan catatan dan schedule tambahan. Lalu materi kedua itu lalu ada juga karakteristik karakteristik dari eh, kual- karakteristik kualitatif laporan keuangan itu yang pertama dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Lalu keandalan informasi yang relevan dan andal itu ada tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Lalu masuk materi yang kedua itu konsep dasar akuntansi menurut AOIFI dan pemikir Islam. AOIFI ini adalah organisasi akuntansi, akunting dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Atau kepanjangannya itu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ya. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan yang dimana uh, AOIFI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2 manfaat yang dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
Lalu tujuan juga akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Tujuan juga diungkapkan tujuan yang jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Lalu, tujuan yang kelima itu penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Lalu juga itu ada beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi syariah. Eee, dalam perkembangannya, Syariah Value Added Statement dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi Islam yang adil dan beretika serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dari akuntansi syariah. Khususnya pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik. Pemikir akuntansi Islam melakukan perubahan atas format value added statement dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap sebagai dari charity dan menyajikan secara khusus setelah gross value added. Laporan nilai tambahan ini masih dalam tataran konsep mengingat si OIV ini belum mewajibkan hal tersebut pada pernyataannya. Seperti itu. Baiklah, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin uh, um, diskusi lebih lanjut, bisa langsung melalui Telegram yang telah dibentuk oleh kelas kita, program kelas kita. Jika saya menyadari bahwa informasi yang saya berikan ini masih banyak kurangnya dan masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.